Baik, saudara-saudara sekalian, hari ini saya akan berkhotbah. Hari ini kita akan membuka kitab suci dari 2 Petrus pasal pertama. Mari kita merenungkan firman Tuhan ayat 3 sampai ayat yang ke-10. 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 10. Mari kita baca pertanggapan. Saya mulai membaca ayat 3, jemaat sekalian membaca ayat selanjutnya sampai ayat 10. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh, sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Mari kita berdoa. Kami berseru kepada Bapa yang telah memberikan anugerah kepada kami. Tolong melalui firman-Mu kami diberikan hikmat untuk boleh mengisi hidup yang begitu indah, begitu baik, begitu sempurna, dengan segala sesuatu yang boleh menggenapkan kehendak-Mu. Tuhan, tolong supaya kami boleh diberikan kepekaan untuk bersedia dikoreksi oleh Tuhan dan menambahkan hal-hal yang penting bagi kehidupan kami seturut kehendak-Mu. Tolong kami bertumbuh dalam anugerah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, 2 Petrus pertama ini adalah panggilan dan seruan supaya orang Kristen menjadi dewasa. Ini adalah sesuatu yang dituntut dalam Alkitab. Setelah kita bertobat, kita tidak boleh terus menjadi bayi rohani. Kita harus bertumbuh menjadi orang Kristen yang dewasa. Dan kedewasaan itu tidak otomatis. Tidak sesuatu yang langsung kita akan secara otomatis jadi dewasa. Saudara, kalau kita melihat, memang kita sendiri dalam pertumbuhan. Tidak otomatis langsung besar. Kita harus menjaga kesehatan badan kita. Sehingga pertumbuhannya itu baik. Tidak otomatis, saudara. Mesti makan makanan yang baik. Mesti dijaga kesehatannya. Sehingga badan kita itu bertumbuh. Dan meskipun badan kita bertumbuh, tidak otomatis mental kita, karakter kita itu juga menjadi dewasa. Ada opa oma yang masih tantrum mungkin. Nah ini usianya kan sudah senior. Tapi kalau permintaannya nggak diturutin, wah guling-guling gitu. Lah ini kok kayak anak kecil. Apa yang terjadi berarti? Berarti dia sudah dewasa tetapi kanak-kanak. Suatu hari ada pasangan konseling di kantor saya, Pak bagaimana ini? Orang tua saya bilang, kalau saya misalnya menikah dengan dia mau bunuh diri. Waduh, bisa nggak dibicarakan? Nggak bisa, pokoknya dia ngamuk, dia ngurung diri di kamar. Pokoknya kalau nggak dituruti, dia bunuh diri. Oke, sabar. Mesti sabar sama orang tua ya. Jangan lawan, tapi juga jangan terus bilang iya. Mesti didekati pelan-pelan. Gitu. Nah, saudara sekalian, ini adalah kasus-kasus di mana kita melihat seringkali kita memahami kedewasaan tidak otomatis. Ada orang yang datang bilang, Pak tolong Pak, ada kasus kecanduan games. Oh, orangnya mana Bu? Ya, belum mau dibawa ke kantornya Pak Ivan. Loh ya gimana, saya kan mesti harus bicara gitu. Sepertinya sulit Pak Ivan. Apa yang harus saya lakukan? Dia kecanduan games Pak Ivan, dia nggak bisa berhenti main games. Loh, gini Bu,
minta tolong Bapak bawa anaknya ketemu saya. Kalau ibu susah bawa anaknya, minta bapaknya bawa anaknya lalu bawa ke kantor saya. Justru itu Pak, yang kecanduan games itu suami saya. Waduh gitu ya. Umur berapa Bu? Umur 50. Waduh, dipecat dari kerjaan Pak karena main game terus itu. Saudara lihat ini ya, istrinya akhirnya bekerja. Suaminya tidak bekerja, usianya 50 tahun dan hobinya main game. Ini kan cocoknya anak-anak saudara ya. Berarti kedewasaan memang tidak otomatis. Dan Petrus sebagai seorang gembala yang baik, sebagai seorang bapak memberi nasihat pada domba-dombanya, memberi nasihat pada kita di zaman ini. Dia terus mendorong, terus mengingatkan, ingat loh tujuan kita. Kita itu mesti jadi orang Kristen yang dewasa. Jangan terus seperti anak-anak. Dan itu tidak otomatis, kita harus mengusahakan. Kita harus disiplin, kita harus berjuang. Saudara, maka disiplin rohani itu sangat penting. Loh Pak, berarti saya harus berjuang ya supaya hidup saya makin dewasa. Iya, saya harus berjuang. Kalau begitu, ini bersandar pada kekuatan diri dong Pak. Kan kalau misalnya keselamatan anugerah, misalnya Yesus itu pokok anggur, kita carang-carangnya. Berarti kan kalau saya disiplin, artinya saya tidak bergantung pada Yesus dong. Oh saudara, tidak boleh dikontraskan demikian. Kalau saya mau bersandar pada Yesus, artinya saya hanya diam saja dan membiarkan Yesus memproses saya. Tidak bisa saudara seperti itu. Ya. Kita melihat di dalam ayat yang ketiga, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan pada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, maka saudara, jadi karena kita sudah dapat anugerah, bukti bahwa kita dapat anugerah adalah kita sekarang rajin mengusahakan. Jadi disiplin rohani itu bukan melawan anugerah. Disiplin rohani justru tanda bahwa saya sudah dapat anugerah, dan saya sangat menghargai anugerah itu. Saudara sekalian sudah diangkat jadi anak. Ya, sekarang kamu jadi anak. Sudahlah, sudah jadi anak. Bukan karena aku baik, tapi karena papaku memang baik. Sudah gitu saya tidak usah sekolah. Loh kok begitu? Lu sudah diangkat jadi anak. Sekolah artinya menghina anugerah. Tidak begitu. Justru karena papa mamaku baik, aku diangkat jadi anak padahal aku orang tidak jelas, maka aku disiplin. Maka aku rajin. Itu adalah respon terhadap anugerah. Saya bacakan 1 Korintus 15 ayat 10 saudara. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku yaitu Paulus adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, jadi karena aku sudah dapat banyak anugerah ya. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Jadi bukti saudara menerima banyak anugerah, menghargai anugerah itu, kita harus melakukan hidup yang disiplin. Melatih otot-otot kita. Saudara, kalau kita mau otot baik, harus masuk ke tempat fitness, harus olahraga, maka kita punya otot yang kuat, yang sehat. Tidak bisa kita tidur-tiduran keluar lalu punya otot yang sehat saudara. Itu mempermainkan anugerah Tuhan. Suatu hari ada satu orang konseling bilang gini, Pak Ivan, saya ini jatuh dalam dosa, terus jatuh dalam dosa. Dosamu apa? Saya begini. Oke, terus gimana? Saya sudah berdoa. Tiap hari saya berdoa sama Tuhan. Tapi kenapa saya masih terus jatuh dalam dosa? Saya lalu bilang sama orang yang saya konseling itu, saya itu juga sudah berdoa sama Tuhan. Saya berdoa Tuhan, tolong saya bisa main trompet. Tiap malam aku berdoa. Tapi sampai hari ini aku tidak bisa main trompet loh. Padahal aku sudah sungguh-sungguh loh. Tuhan tidak jawab doaku. Dia bilang, lah Bapak les trompet enggak? Enggak. Jadi harus bagaimana saya supaya bisa main trompet? Ya Bapak mesti les trompet. Tapi aku sudah berdoa. Ya enggak bisa Pak, cuma doa. Berdoa dan main trompet. Persis itu. Saya sudah berdoa, kenapa saya enggak lepas dari dosa?
Kamu sudah mengkondisikan lingkunganmu belum? Kamu sudah menghubungi support system belum? Kamu sudah berjuang belum? Ada disiplin apa yang kamu lakukan? Enggak. Maka otot-otot rohanimu tidak dilatih, kamu sembarangan, sandar pada anugerah, akhirnya juga demikian. Saudara sekalian, maka spiritualitas autopilot itu sangat berbahaya. Pokoknya percaya Yesus, beriman sama dia, otomatis aku akan dewasa. Tidak, saudara. Saudara harus berlatih, saudara harus disiplin. Dan ini adalah berita yang disampaikan oleh Petrus. Kamu harus ada disiplin rohani. Nah, saudara sekalian, contohnya adalah, ya, kalau misalnya saudara itu naik perahu, lalu melawan arus, saudara itu dayung. Ini adalah contoh, saya memberikan ilustrasi, bahwa saudara harus terus disiplin rohani dan tidak boleh berhenti. Ketika saudara mendayung dengan kuat, akhirnya perahu saudara maju, ya, melawan arus maju. Tetapi saudara mulai pikir, saya sudah jalan 5 km loh. Tujuannya sih masih 20 km lagi, tapi lumayan. Sudah 5 km saya mendayung dan capek. Perlu santai kan, burn out. Nah, itu kan biasa kan saudara ya. Burn out lalu kemudian atau misalnya bosen atau misalnya sudah lumayan kok, sudah ada perkembangan. Berhenti dulu, saudara berhenti ini. Saudara berhenti. Apa yang terjadi saudara? Pada waktu saudara berhenti, saudara tidak netral dan diam di tempat. Saudara akan mundur. Ini kira-kira poin yang mau disampaikan oleh Petrus. Kamu harus disiplin rohani. Ketika kamu berhenti, ketika kamu sembarangan hidup, ketika kamu tidak disiplin mengusahakan apa yang baik di hadapan Tuhan, kamu bukannya akan stay, kamu akan mundur kehidupannya. Kita akan mundur, saudara. Oh, sudah jauh kok. Berhenti mundur. Loh, kita bingung. Kok balik di tempat lagi? Bukan hanya balik di tempat, saudara. Bisa minus. Nanti kita akan membaca, saudara ya, bahayanya. Logikanya seperti apa, Pak Ivan? Ya misalnya kayak begini. Kita rajin disiplin mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan. Kita mengingat perkataan Tuhan. Kita ada di komunitas orang-orang kudus. Kita dekat dengan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kita dipaksa oleh lingkungan kita untuk melayani Tuhan. Ya. Oh Tuhan, saya punya kekuatan kehendak. Itu sangat terbatas. Kekuatan saya untuk disiplin itu terbatas. Maka Tuhan, tolong gimana caranya? Tuhan kasih teman-teman komunitas. Ditelepon, yuk datang kebaktian itu. Wah males, jangan males. Ada teman yang mengingatkan. Ada rasa sungkan, ada apa? Iya berangkat. Ketika berangkat meskipun malas-malas, ternyata dapat berkat. Masih maju terus saudara. Kadang-kadang udah capek-capek diingetin teman. Kamu mesti datang. Oh kenapa saya mesti datang? Karena kamu panitia. Oh iya aku panitia. Maka ada di komunitas itu, meskipun kita lemah saudara, kita masih didorong untuk maju. Tetapi kemudian kita mengatakan, saya kan perlu pensiun. Nggak lama dah, 5 tahun aja saya pensiun, nggak usah pelayanan. Ya pensiun saudara, sudah pensiun, kok nyaman ya gitu ya. Terus kemudian saudara mulai tidak mengisi lagi dengan firman Tuhan, tidak kumpul-kumpul lagi. Begitu tidak diisi, dunia mengisi. Dunia ngisi. Isinya, coba lihat gereja itu isinya apa, ini enggak benar apa segala macam. Coba lihat sekarang, wah saudara mulai pikir, iya ya enggak benar ya. Dan sudah mulai enggak benar, saudara mulai lihat orang-orang Kristen, iya ya, apa ini gereja reform? Gereja reform sama enggak reform enggak ada bedanya. Ya, mulai pikir, mundur lagi saudara. Ketemu lagi, gimana kamu? Iya ya, Kristen sama enggak Kristen. Gak ada bedanya. Jadi tadinya reform sama enggak reform, enggak ada bedanya. Sekarang mulai mundur lagi. Buat apa saya melayani? Kristen enggak Kristen, enggak ada bedanya. Buat apa memberitakan Injil? Sama-sama kok. Banyak orang enggak Kristen lebih baik dari orang Kristen. Mencampur adukan antara anugerah umum dan anugerah khusus. Ya. Alkitab kan memang juga enggak bilang bahwa banyak orang orang Kristen akan semuanya lebih baik dari orang dunia. Tidak, saudara. Tuhan memberikan anugerah umum.
Ya, sehingga kita bisa melihat ada kebaikan bahkan di tengah-tengah orang tidak Kristen, ada kepinteran, ada kehebatan, ya kan? Di dalam Alkitab ada kok seperti itu. Lalu kemudian saudara mulai mikir lagi, ternyata ya binatang pun lebih baik dari kita manusia, lebih parah lagi saudara. Jadi kok makin ketemu orang ini kok makin jauh ya gitu ya. Jadi ini yang mau disampaikan oleh Petrus, kita tidak boleh berhenti untuk disiplin. Karena pada waktu kita disiplin seperti orang dayung perahu melawan arus. Kalau kita berhenti, mundur. Nah saudara sekalian, maka bukankah banyak orang yang sudah jalan dengan benar. Dia sudah mendayung, saya sudah di dalam Yesus. Tapi mulai stuck, berhenti. Berhenti apa saudara? Saya mengalami kepahitan. Saudara tidak selesaikan itu, saudara tidak minta kekuatan dari Tuhan, saudara tidak minta pengampunan dari Tuhan, saudara tidak minta kasih yang lebih besar dari Tuhan, Anda menikmati itu dan kemudian hidup di dalam kepahitan dan pelan-pelan itu akan menggeser saudara mundur. Sudah benar berjalan dalam Yesus, mulai stuck karena kemalasan. Kok kayaknya itu enak ya, aku mulai menikmati. Dan saudara tidak mendisiplin diri dan kemalasan itu akan menarik saudara pergi. Kesombongan, Anda membiarkan kesombongan menguasai diri saudara. Lalu merasa tersinggung pada ini, tersinggung pada itu, tersinggung pada seluruh dunia. Dan akhirnya karena saudara mengentertain diri saudara dengan kesombongan itu sendiri, stuck. Dan apa yang terjadi? Mundur saudara. Mundur. Ada orang yang stuck karena cinta uang, stuck karena konflik keluarga. Saya berhenti dulu deh banyak konflik keluarga. Tapi konflik keluarga tidak dibereskan. Saudara. Terus menerus sehingga akhirnya tidak ada kesempatan untuk orang lain. Tidak ada kesempatan untuk pertumbuhan. Isinya tiap hari diisi dengan perkelahian dan akhirnya mundur. Saudara sekalian, kebencian, rasa puas palsu, kemarahan, ketakutan. Itu terus bicara dalam diri kita. Jangan dibuang, mereka layak mendapat semuanya itu. Hatimu itu harus diisi dengan semuanya itu. Jangan pernah buang. Kamu ditipu kalau membuang. Padahal itu tipuan diri kita sendiri. Memang lihat semuanya itu. Kamu perlu marah. Marahlah sama mereka semua. Jangan isi dengan cinta kasih. Pengampunan apa itu? Enggak. Dan kita puas saudara. Dan kita akan digeser untuk mundur. Pada waktu kita diam, maka dunia akan menguasai kita. Lihatlah anak-anak Lot saudara. Lot itu orang benar. Lot itu masih ada kebaikan. Dia cuma satu kelemahannya saudara. Dia tidak mengajarkan secara positif. Di tengah-tengah zaman yang rusak kayak begitu Sodom dan Gomora. Anak perempuan Lot yang dua itu masih perawan dicatat dalam Alkitab. Saudara bayangkan ya. Itu kota yang sudah betul-betul biadab. Ada orang datang, didatangi rame-rame, keluarkan utusan laki-laki itu. Kami mau pakai satu kota dikatakan dari tua sampai muda. Ini kota apa saudara? Rusaknya kayak begini. Tapi Alkitab catat, Lot punya dua anak gadis yang sudah tunangan, mau menikah. Dan sebelum pernikahan, dua anak gadis itu masih perawan. Ini Lot seorang yang baik saudara. Tetapi dia cuma tidak mengisi keluarganya dengan firman. Maka ketika dia ketemu calon mantunya, dia beritakan hal yang serius mengenai murka Tuhan, diketawain. Om bercanda ya. Om bilang ada ini ya, murka Tuhan. Apa itu? Om lagi bercanda. Dia ditertawakan saudara. Karena mungkin kaget. Datang-datang kok tiba-tiba ngomong sesuatu topik yang lain. Dan karena tidak diisi saudara, maka dunia mengisi. Bagaimanapun Sodom Gomora mengisikan nilai-nilai hidupnya pada anak Lot. Sehingga akhirnya ketika kepepet, dia kembali pada cara yang bukan dari Tuhan. Kalau kita kendor, dunia akan merebut kita. Merebut generasi berikutnya. Dunia akan membentuk imajinasi saudara. Membentuk hasrat saudara. Membentuk harapan saudara, membentuk mindset, membentuk selera, membentuk identitas, membentuk perhatian kita. Sekejap saja diubah.
Saudara sekalian, gereja bisa stuck, berhenti. Berhenti dalam nostalgia masa lalu. Dulu kami begini, zaman Salomo kami begitu besar dan megah. Dulu kami mempunyai tradisi ini. Stuck, saudara. Dan tidak memikirkan hari depan. Gereja bisa stuck dalam rutinitas. Rutin, dan tidak memikirkan kesegaran dalam Tuhan. Maka di tengah-tengah itu Petrus menasihatkan pada kita bagaimana kita menjadi dewasa dan apa yang perlu ditambahkan atau menjadi suplemen supaya kita itu bertumbuh di dalam iman. Mari kita lihat saudara ayat yang ke-5. Justru karena itu, karena kita telah mendapat anugerah, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Jadi kamu harus dengan ngotot, dengan sungguh-sungguh berusaha. Lalu kemudian apa yang diusahakan? Untuk menambahkan kepada imanmu. Nah, saudara sekalian, menambahkan itu sebetulnya lebih tepat diterjemahkan menambahkan dengan berlimpah-limpah atau dengan banyak sekali. Jadi saudara lihat ya, di sini penekanannya itu ngototnya itu luar biasa. Kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan dengan banyak, dengan limpah. Kata menambahkan itu pakai kata koregos, saudara. Koregos. Jadi di sini menambahkan bukan berarti iman itu tidak sempurna sehingga perlu ditambah. Bukan dalam pengertian begitu, saudara. Iman untuk keselamatan itu tidak perlu tambahan. Iman kepada Yesus Kristus itu menyelamatkan. Tetapi di sini Petrus bicara mengenai progressive sanctification, mengenai pengudusan. Iman yang menyelamatkan itu akan berbuah. Dan di situ Tuhan melibatkan kita di dalam progressive sanctification atau pengudusan yang bertahap. Yaitu kita disiplin karena kita telah menerima keselamatan, kita mengisinya dengan hal-hal yang baik dari Tuhan. Nah, koregos atau menambahkan itu, saudara. Koregos itu, dari kata koregos itu adalah donatur, saudara. Jadi zaman dulu itu kan ada drama, pertunjukan, mereka kan perlu uang, saudara. Panggungnya, musiknya, kostumnya, sutradaranya, apa segala macam itu perlu uang, saudara. Kalau zaman sekarang misalnya ada konser musik, ada sponsor, kira-kira gitu, saudara. Nah, koregos itu sponsornya, saudara. Jadi dia punya dana, dan dia kepingin ada pementasan. Lalu dia keluarkan uang dengan murah hati, saudara. Dengan berlimpah, tidak kecil. Dan ketika dia bayar itu, dia berkorban, saudara. Supaya penduduk kota bisa nonton. Jadi menambahkan di sini adalah dengan limpah dan kamu harus berani bayar harga. Untuk bertumbuh harus bayar harga. Pak, kalau aku mau ikut pembinaan itu kan capek. Iya, capek. Kamu harus bayar harga. Tapi setelah lewat pembinaan itu, berapa banyak manfaat rohani yang didapatkan. Pak, kalau saya ikut retret itu, kalau saya ikut kegiatan itu kan sebetulnya masa saya harusnya cuti. Kepotong loh Pak cuti saya. Iya, kamu berkorban. Ada hal yang harus kamu lepaskan. Tetapi koregos adalah orang yang berani menyediakan dengan berlimpah dan dia berani korban. Dan pengorbanan itu bukan sesuatu yang sia-sia, saudara. Maka iman tidak memerlukan tambahan bagi keselamatan. Tetapi iman yang menyelamatkan itu menjadi akar yang akan berbuah. Nah sekarang kita lihat saudara ya, apa saja yang kita munculkan, ditambahkan. Kenapa? Karena ini tidak natural. Manusia itu dalam dosa, cenderungnya dia itu tidak menguasai nafsu. Kita perlu mengendalikan diri. Biasanya kurang tabah, maka kita perlu perseverance atau ketekunan. Mari kita lihat apa yang perlu ditambahkan. Ayat yang ke-5. Dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu kebajikan. Nah, jadi ini adalah yang pertama. Jadi iman satu, lalu kemudian ditambahkan kebajikan. Nah, kebajikan ini saudara pakai kata arete dalam bahasa Yunani.
Nah, arete itu apa? Arete itu adalah hal yang diperlukan, yang harus dioptimalkan untuk bisa mencapai tujuan. Ya, kalau orang Yunani misalnya Aristoteles percaya manusia itu tujuannya bahagia. Eudaimonia, jiwa yang tenang, yang stabil, yang bahagia. Nah, untuk mencapai bahagia itu, jiwa manusia harus seperti apa? Kalau kuda, tujuannya untuk mengangkat barang, membawa manusia. Maka aretenya apa? Aretenya sehat, bisa lari. Kalau pisau, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk motong. Aretenya perlu apa? Perlu tajam, supaya bisa memotong. Nah kalau manusia mau bahagia, aretenya apa? Jiwanya harus seperti apa? Jiwanya misalnya harus berani. Berani artinya apa? Berani itu tidak nekat, tapi juga enggak pengecut. Jadi kita harus memilih jalan tengah di antara dua ekstrim. Ya. Kita harus hemat. Apa itu hemat? Hemat itu bukan boros, tapi juga bukan pelit. Nah, namanya adalah hemat. Dan Aristoteles menjelaskan, setiap kasus itu jalan tengahnya itu beda-beda. Sama kan saudara, kalau misalnya ada tamu, mau makan apa Pak? Gitu. Mau makan ini, nasi boleh sama lauk gitu. Oke, saudara ambilkan ya satu centong gitu. Jangan satu centong, setengah aja. Iya setengah. Saudara kasih istrinya, saya nggak makan banyak-banyak. Terus bapaknya saudara ambil setengah centong. Bapaknya bilang, boleh nambah. Gitu. Saya memang lagi diet. Loh dietnya setengah ini. Dietnya saya beda sama istri. Oke, diambil satu centong. Segini Pak, cukup. Gitu. Terus datang besoknya tamu berikutnya. Saudara. Ya, laki diambilin satu centong. Bapaknya bilang, boleh nambah? Iya boleh, 2 centong. Boleh nambah? 3 centong. Boleh nambah? 4 centong. Boleh nambah? 5 centong. Wah bapak lagi mau mukbang ya, makan besar ya? Oh enggak, ini porsi biasa saja. Loh, jadi bapak makan 5 centong? Iya, saya ini atlet Pak. Saya ini binaragawan. Jadi saya harus angkat itu barbel 200 kilo, 300 kilo, jadi makannya mesti harus banyak begini. Jadi jalan tengahnya tiap orang itu beda. Saudara. Nah orang bijaksana untuk mencapai bahagia, menemukan jalan tengahnya dia. Nah itu Yunani seperti itu. Saudara. Nah orang Kristen beda. Saudara. Ya, jadi manusia itu harus berani, manusia harus apa? Tujuannya apa? Dalam ayat 3, tujuannya itu nanti seperti Kristus. Saudara. Nah, untuk seperti Kristus, maka kira-kira kebajikan-kebajikan apa yang kita perlukan untuk ke sana? Nah, nanti dijabarkan oleh Paulus. Ya. Nah, jadi kebajikan sama karakter itu seringkali disamakan, padahal sebetulnya berbeda. Kalau karakter, saudara, itu adalah disposisi hati. Misalnya, saudara bilang, oh orang ini karakternya itu pendiam. Oh orang ini karakternya adalah misalnya periang. Oh orang ini karakternya berani. Berarti itu disposisi hati atau tendensi, kecenderungan hati. Orang yang kecenderungan hatinya berani, mau situasi seperti apa, dia akan berani. Orang yang karakternya penakut, kecenderungannya penakut, dia kayak apapun dia takut. Itu namanya karakter. Ya, jadi saudara kalau namanya pendidikan karakter di Indonesia, itu adalah pendidikan bukan bisa melakukan, tapi pendidikan untuk cenderung melakukan. Dan karakter ini memudahkan orang untuk menempatkan dengan tepat. Saya ambil contoh saudara. Di kantor saudara perlu pilih bendahara. Pilih yang karakternya rapi atau yang orang lapangan saudara. Yang serabutan. Yang rapi gitu ya, kerjanya teratur, atau yang wah dia bisa di sini impulsif, kerja di sini apa hilang semua di sini, tapi dia bisa kerja beres. Yang pennya hilang kemana, ketinggalan handphone gitu. Saudara mau itu jadi bendahara? Enggak kan? Ya, kecenderungan uang hilang di mana kan banyak. Waduh, uangnya di mana ya? Waduh, celaka bos, sudah saya pakai jajan. Ini gimana jadi bendahara gitu? Tapi saudara lihat, karakternya dia rapi, langsung saudara, kamu bendahara. Tapi orang rapi kayak begini, suruh jadi humas, hancur saudara organisasi Anda gitu.
suruh jadi sales, ya kan, datang gitu. Bu, saya mau beli ini, tapi saya baru bisa bayar 2 hari lagi. Nggak bisa, di SOP-nya kayak begini, lakukan gitu. Tapi kan begini, nggak ada tapi, mungkin begini, nggak bisa, ini cocoknya jadi bendahara aja gitu. Ya. Jadi karakter itu saudara, sebetulnya adalah sesuatu yang memudahkan kita, jaminan kepercayaan kita. Nah, enggak ada satu tugas itu cocok semua karakter. Makanya seorang pimpinan yang baik itu memperhatikan karakter masing-masing dan menempatkan pada tempatnya. Nah, saudara, karakter itu bisa baik, bisa enggak baik kan. Misalnya karakternya pendiam, itu bisa baik, bisa enggak baik. Tapi karakternya misalnya usil, karakternya misalnya curang, ini kan karakter. Jadi karakter itu bisa baik, bisa tidak baik. Tapi kalau kebajikan, itu sudah terseleksi. Kebajikan berarti sesuatu yang dianggap baik. Misalnya hemat, berani gitu ya. Jadi ini bedanya kebajikan dengan karakter. Jadi Paulus mengatakan iman itu harus disertai karakter, disertai dengan kebajikan. Ini adalah sebuah tindakan jiwa. Imanku, aku sudah dapat iman. Sekarang aku punya itikat baik untuk mencapai. Lalu apa itu saudara? Yang ketiga, kamu harus menambahkan pengetahuan. Saya sudah punya iman, saya sudah punya itikat untuk melakukan hal yang baik, ya. Tetapi kalau saya tidak ada pengetahuan, saya nggak bisa membedakan mana baik, mana jahat. Kalau kita sudah tidak bisa membedakan mana baik, mana jahat, bagaimana bertumbuh dalam Tuhan? Kita perlu membedakan, ini benar nggak? Ini salah nggak? Hal yang paling sederhana, yang perlu menjadi tanda kedewasaan, nanti dikutip di bagian lain dalam kitab suci, misalnya Efesus pasal 4, kamu sebagai gereja diberikan para pengajar, supaya kamu bisa dewasa, bisa membedakan yang benar dan yang salah, sehingga tidak gampang diombang-ambingkan oleh dunia ini. Itu tanda seorang dewasa, saudara, punya pengetahuan. Berikutnya, saudara, penguasaan diri atau self-control. Nah, kita hidup di zaman yang serba instan, saudara. Tetapi sebagai anak Tuhan, kita harus belajar self-control. Tanpa self-control, maka iman dan kebajikan kita itu gampang digoncangkan, saudara. Kita gampang jatuh dalam dosa. Maka kita perlu belajar mengontrol dirinya. Paulus memakai nanti dalam bagian lain memakai contoh atlet yang harus mendisiplin dirinya untuk mencapai tujuan. Atlet itu makannya dijaga, latihannya dijaga, tidak boleh sembarangan saudara. Karena niat saja tidak cukup, harus disertai dengan belajar self-control, menyangkal diri. Sesuatu yang kita pelajari melawan rasa sakit, melawan rasa bosan. Atlet bahkan mengatur pola makan, apapun dilakukan saudara, untuk mencapai tujuan dia. Kadang-kadang dalam hidup kita dicoba dengan banyak hal. Rasa bosan, rasa malas, rasa benci, rasa berbagai macam hal. Dan di situ kita belajar untuk menguasai diri, menguasai kemarahan kita, menguasai kemalasan kita, menguasai kebencian kita, menguasai iri hati kita. Kok aku diperlakukan begini? Dia kok begitu? Tuhan tidak adil loh Tuhan. Saya juga kepingin kayak begitu. Nah kita belajar saudara, kita melakukan self-control. Tidak boleh, saya tidak boleh seperti itu. Kita gampang marah, kita belajar Tuhan beri aku kesabaran. Itu satu penyangkalan diri saudara, satu ketekunan. Satu penguasaan diri. Nah self-control itu bisa negatif, bisa positif. Saya ambil contoh begini saudara. Ketika saudara belajar mengatakan tidak kepada hal-hal yang menjatuhkan saudara, itu self-control. Tetapi self-control juga bisa ketika saudara mengatakan iya kepada hal-hal yang menyukakan Tuhan. Saya ambil contoh begini saudara. Saya tidak mau berzina, saya tidak mau lirik perempuan lain atau laki-laki lain. Saudara mengatakan begitu. Oke, itu kan bersifat negatif kan, itu adalah penguasaan diri. Tetapi saudara juga meningkatkan penguasaan diri dengan apa? Dengan menjalin relasi yang baik dengan pasangan Anda. Dengan menjaga relasi keluarga yang baik, mau digoda kayak apa, itu pengaruhnya kecil saudara. Saudara menguasai diri dengan cara yang positif. Iya kan saudara? Kalau saudara misalnya sudah kasih saya minum sampai kenyang,
Terus kemudian saudara keluarkan, Pak Ivan, ice cream. Weh, saya misalnya lagi batasi minum gula. Ice creamnya enak loh Pak. Gitu. Sorry Bapak, Ibu, saya sudah minum sampai, aduh penuh sekali. Ini enak. Saya dengan gampang akan mengatakan, maaf saya tidak mau. Tapi kalau saya lagi haus Bapak Ibu, dikasih kayak begitu, ini enak ya sudah sini ya. Diet gula apapun itu, lupa ya pokoknya saya ambil. Tapi ketika kita cukup, ya disodori, sudah tidak perlu. Digoda laki-laki yang gagah, perempuan yang cantik. Ayo sini, aku cinta kamu. Dipikir, aduh bikin repot ini. Keluargaku baik, pasanganku baik, anak-anakku oke, keluargaku harmonis. Ini bikin masalah manusia satu ini. Mau ya? Enggak, gampang saudara gitu. Tapi kalau keluarga kita juga bermasalah. Lah ini kok ada yang baik sama saya. Mau ya? Berat saudara enggaknya. Demikian juga ketika kita mengembangkan selera yang positif. Saudara suka firman Tuhan. Yuk kita disiplin mendengar firman Tuhan. Ya saya sudah mengembangkan kesukaan itu. Saudara jauh lebih enak dibanding dengan saudara, aku gak suka sama sekali. Jadi kita belajar mengembangkan kesukaan pada hal-hal yang baik di hadapan Tuhan. Itu bagian dari penguasaan diri. Jadi penguasaan diri secara negatif mengatakan tidak kepada hal-hal yang tidak dikehendaki Tuhan. Tetapi penguasaan diri juga mengembangkan kesukaan pada hal-hal yang disukai Tuhan. Itu akan meningkatkan self-control saudara. Misalnya saudara mengatakan, iya aku belajar menikmati persekutuan dengan umat Tuhan. Maka itu menjadikan sesuatu yang enak saudara untuk pergi, melawan rasa capek, melawan rasa malas, melawan rasa bosan. Karena saudara juga mengembangkan kesukaan. Yang kelima saudara, tambahkan ketekunan, perseverance, gigih berjuang. Jadi bukan cuma 1-2 kali saudara. Tapi Petrus mengatakan kamu harus konsisten, kamu harus gigih untuk menahan kesulitan. Yang keenam, kesalehan. Eusebeia dalam bahasa Yunani. Jadi kesalehan artinya adalah kita melakukan segala sesuatu dalam hidup ini untuk Tuhan. Saudara mengingat Tuhan dalam hidup, itu ada banyak latihan rohani untuk itu saudara. Misalnya Coram Deo, ketika saudara sudah mulai terdistrak, saudara berdoa dalam hati, Tuhan di sini saya menghadap hadirat-Mu. Saudara tenang sejenak, kemudian mengingat akan Tuhan, lalu kemudian mulai bekerja lagi. Ketika sudah mulai banyak sekali permasalahan, sudah tergoda untuk marah, untuk kemudian melawan, untuk melakukan hal-hal yang berdosa, saudara diam sejenak dan berbicara lagi, Tuhan saya mau menghadap hadirat-Mu. Tuhan nyatakan kehendak-Mu, pimpin saya. Sekali lagi saudara datang dan saudara minta diberikan kekuatan. Itu godliness saudara. Senantiasa ada di hadapan Tuhan, senantiasa mau menyenangkan Tuhan. Godliness itu ibadah, kesalehan itu ibadah. Dan ibadah itu setiap saat, apapun yang kulakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketika sudah mulai marah-marah, saudara berdoa, Tuhan tolong apa yang harus saya lakukan? Apakah saya salah? Tuhan tolong, kalau saya salah ampuni saya. Berikan saya kekuatan, beri saya hikmat-Mu. Yang ketujuh saudara, kasih. Dan Petrus mengatakan, kasih kepada sesama, ya, yaitu orang-orang yang saudara-saudara seiman, dan kasih akan semua orang, menjangkau keluar. Latihan untuk mengasihi saudara, latihan untuk mengasihi. Nah maka kalau orang Kristen tidak mau berteman itu aneh saudara. Saudara kalau mau mengenal Yesus, itu tidak hanya dengan mendengarkan firman. Kalau saudara baca kitab Kolose, ada 3 hal penting untuk mengenal Yesus. Paulus bahkan mengatakan, kamu kalau mau mengenal Yesus, jangan tiru orang-orang yang, saya lihat Yesus. Orang yang berkanjang atau membesar-besarkan penglihatan pada malaikat dan sebagainya. Aku ini sudah ketemu Yesus, aku ngopi sama Yesus. Bukan seperti itu. Saudara. Paulus mengingatkan bahwa kamu mengenal Yesus lewat apa yang diberitakan para nabi, para rasul. Yang kedua saudara, kita mengenal Yesus kalau kita tinggal di dalam persekutuan kasih. Ketika kita hidup saling mengasihi, kita akan belajar mengenal Yesus. Dan yang ketiga, ketika kita melayani dan diizinkan menderita demi nama Yesus,
kita berkorban dan kita diizinkan dianiaya, difitnah, mengalami perlakuan tidak baik dalam pelayanan, maka di situ saudara akan lebih mengenal Yesus. Jadi bukan meditasi di gunung di bawah air terjun lalu kemudian keluar, oh saya sudah kenal Yesus. Bukan begitu, saudara. Lewat firman Tuhan, dengan mengasihi dan bersedia kalau perlu dianiaya demi nama Yesus. Itu cara kita lebih kenal Yesus. Nah saudara, maka mengasihi itu penting. Mengasihi adalah tempat di mana kita mengenal Yesus. Maka saudara, bergaullah keluar. Dan jangan hanya bergaul dengan sesama orang reform. Bergaullah dengan orang-orang di luar reform. Bergaullah dengan orang-orang di luar Kristen. Sehingga ada kesempatan saudara menyatakan cinta kasih itu. Seringkali kita kalau diberikan kesempatan, mari kita memberitakan Injil. Kita bingung beritakan Injil pada siapa, saudara. Karena kita jarang punya teman, saudara. Ya. Tetapi kalau kita belajar bergaul, kita pergi sama teman, selalu saja ada kesempatan, saudara. Kalau saudara punya teman, dan teman Anda mulai curhat mengenai kehidupan, bukankah itu kesempatan Anda menceritakan mengenai bagaimana Anda menghadapi kesulitan itu? Suamiku lagi sakit nih, istriku lagi sakit. Kesempatan. Saudaraku, orang sakit bisa sehat. Ya, tapi orang sudah sehat, bisa sakit lagi, bisa mati. Pernah nggak kamu kepikir, hidup ini setelah selesai ini kemana? Kita khawatir melihat yang kita kasihi sakit. Kita pernah khawatir nggak dengan jiwa yang bisa sakit selama-lamanya? Pernah nggak kepikir mengenai keselamatan itu apa di kondisi sakit ini? Ada banyak kesempatan, saudara. Saya bersyukur dengan Yesus, hatiku tenang menghadapi apapun. Ya. Aduh, aku mengalami kesulitan ini, gimana kamu pernah ngalamin enggak? Suatu hari teman saya ceritakan, dia lagi patah hati pada waktu kuliah itu. Saya patah hati begini-begini, itu kesempatan, saudara. Kalau kamu bagaimana menghadapinya, pernah enggak mengalami begini? Ya, saya bacakan Yeremia pasal 29, Tuhan punya rencana dan sebagainya. Wah, dia mulai terhibur. Iya ya, berarti aku belum tamat ya. Tuhan mengasihi aku ya. Ya Tuhan mengasihi kamu. Mari kita menunjukkan cinta kasih itu, saudara. Dan bukankah itu ketika kita berpikir membuat kita akan maju, saudara. Iman itu diarahkan oleh kebajikan. Lalu kemudian dengan sungguh-sungguh kita berdoa, Tuhan tolong kita menambahkan pengetahuan, kita tahu yang baik yang jahat. Kita mulai punya self control, gak gampang digoda, kita lalu tekun, lalu kemudian kita mulai melakukan kesalehan, dan kita juga menunjukkan cinta kasih. Bukankah kita akan maju? Dan Petrus mengatakan, dan kalau kamu punya itu berlimpah-limpah, ayat 10. Maka panggilan dan pilihanmu makin teguh. Kamu tidak akan kesandung. Tetapi, kata dia, penutupnya saudara, kalau itu tidak ada padamu, ayat 9, tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, jadi dia tidak mau punya kebajikan, tidak mau punya self control, tidak mau punya ketekunan, tidak mau menambahkan pengetahuan, tidak mau belajar mengasihi, kalau semuanya itu tidak ada padamu, ini Petrus saudara yang bilang ya, ia akan menjadi buta, picik, ya, rabun, buta ya, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Jadi saudara sekalian, gereja akhirnya menjadi tidak berbuah. Gereja enggak berbuah, saudara. Tidak ada penginjilan di gereja. Tidak ada petobat baru di gereja. Gereja tidak akan mengirim orang. Tidak ada church planting. Kenapa saudara? Karena jemaat tidak bertumbuh menjadi dewasa. Kalau gereja, pengurusnya, jemaatnya terus kanak-kanak tidak mau menjadi dewasa, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah perselisihan tidak habis-habis, percekcokan tidak habis-habis, saling membenarkan diri tidak habis-habis. Dan gereja tidak akan bertumbuh. Bagaimana gereja bertumbuh? Kalau ada sekelompok serdadu dewasa.
Kalau sekelompok anak TK yang berjubah orang dewasa, celaka gereja itu. Saudara sekalian yang saya kasih, mari kita berdoa, Tuhan saya mau gerejamu, gereja di tempat saudara berjemaat, itu menjadi saksi yang mempermalukan semua kerajaan-kerajaan setan di angkasa. Karena gereja, saudara, di dalam Efesus 3 ayat 10, itu dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan warna-warni hikmat Tuhan yang akan disaksikan oleh orang-orang penguasa-penguasa dan pemerintah-pemerintah di surga, saudara. Malaikat melihatnya dan juga mungkin malaikat yang jatuh. Iblis melihat, menyaksikan, dipermalukan oleh Tuhan. Lihat, ini orang-orang yang saya tebus, orang-orang yang melaksanakan kehendakku. Ketika kita menjadi dewasa, saudara. Gereja yang tidak dewasa ketemu, kenapa isinya? Iya apa nih, saya nggak dibesuk. Ya, setelah dibesuk kerjaannya gosip, saudara. Ya. Ada majelis ketemu saya, Pak Ivan, tolong ini gereja saya sedang ada perselisihan, masalah apa? Gitu. Iya, mereka lagi debat ini dua kubu, masalah apa ini? Ada ajaran apa? Bukan ajaran Pak Ivan. Yang satu uang kasnya mau dipakai untuk beli seragam kur, yang satu mau dipakai buat piknik. Bagaimana mengatasi? Saya bilang dua-dua enggak penting. Gitu. Iya, uang kas di gereja tinggal 50 juta. Ini bisa untuk sekali piknik, tapi juga bisa untuk beli seragam kur buat jemaat. Mereka berkelahi, sudah uang persembahan, uang kas sudah tinggal sedikit, masih dihambur-hamburkan untuk hal yang gitu. Pakai uang kasmu untuk hal yang perlu, untuk pembinaan jemaat, untuk misalnya memperkaya pelayanan jemaat, memperkaya hikmat jemaat, pakai untuk itu. Beli buku-buku untuk jemaat, untuk mengajar jemaat, untuk bikin kegiatan-kegiatan penting bagi jemaat. Jangan dipakai buat seperti itu. Oh tapi mereka semuanya begini. Ada juga saudara, Pak ini lagi ribut ini Pak, kenapa gitu? Iya, mereka ini mau cari dana Pak. Ribut, mereka mau buka cuci mobil untuk jemaat. Saudara mau bikin di bawah gitu ya. Cuci mobil ya, jadi jemaat masuk mobilnya dicuci bayar gitu ya, bayarnya lebih mahal sedikit untuk kas apa, mau retret atau gimana. Saya bilang ya ampun gitu ya, untuk kayak begini tuh berkelahinya tuh hal-hal yang enggak mutu. Yang satu bilang untuk masak, ini pasti kelompok ibu-ibu gitu ya, dijual, yang satu cuci mobil, ini mungkin anak remaja, karena suka atau bapak-bapak yang suka mobil gitu kan ya. Ini gimana Pak begini? Iya ini artinya jemaatmu pengurusnya apa? Tidak dewasa. Lah kalau sudah tidak dewasa isinya adalah ribut. Kalau sudah ribut jemaatnya tidak dewasa, gerejanya tidak akan bertumbuh. Maka salah satu kuncinya saudara, bagaimana gereja bertumbuh, pelayanan bertumbuh, jemaatnya harus dewasa. Dimulai dari saya dan saudara. Kita harus bertumbuh menjadi dewasa. Sehingga kita efektif. Tadi dikatakan dengan demikian, terhindar dari menjadi tidak efektif dan menjadi tidak berbuah. Maka untuk berbuah saudara, kita harus menjadi dewasa. Kita akan terhindar, kata Petrus, ya, dari tidak efektif dan dari menjadi tidak berbuah. Nah, maka apa yang terjadi kalau kita mandek? Yang pertama kita akan menjadi rabun, saudara. Kita menjadi rabun. Itu tadi fruitful and effective itu giat dan berhasil di ayat 8 saudara ya. Itu bisa diterjemahkan kamu akan menjadi efektif dan kamu akan menjadi fruitful. Jadi ketika kita dewasa, ketika itu ada, kita akan efektif, kita akan fruitful. Jadi kita akan berbuah dan kita akan efektif kalau kita bertumbuh menjadi dewasa. Dan ayat ke-9, kalau tidak punya itu, kamu akan menjadi rabun. Orang rabun itu tidak bisa melihat jauh, saudara. Yang dilihat cuma dekat. Dia tidak bisa melihat pimpinan Tuhan jauh. Yang dilihat cuma pokoknya seneng apa di depan itu yang saya lakukan. Pokoknya sekarang saya ngamuk. Nanti efeknya apa saya tidak peduli. Pokoknya saya mau begini, saya begini. Nanti efek ke depan apa, saya tidak peduli. Itu namanya orang rabun. Dia tidak bisa melihat panjang ke depan. Ya, pokoknya saya mau gengsi. Kekekalan, lupakan. Pekerjaan Tuhan, lupakan. Kesatuan tubuh Kristus, lupakan. Cuma apa yang di depan, saya mau marah, saya marah. Saya mau kecewa, saya kecewa. Saya mau boikot, saya boikot. Ke depan, tidak peduli. Itu rabun. Sehingga akhirnya lama-lama kok begitu menjadi buta.
Buta apa saudara? Buta akhirnya nggak bisa membedakan. Tadinya rabun. Yang penting pacaran dulu. Nggak peduli orangnya itu tidak sesuai dengan pimpinan Tuhan, pokoknya pacaran dulu. Urusan nikah, urusan nanti. Lama-lama dia nggak bisa bedain. Jadi pacaran yang benar, pilih jodoh yang benar menurut Alkitab seperti apa? Sudah tidak bisa bedain lagi. Tadinya pokoknya kerja dulu, tidak peduli kerjanya Tuhan tidak terlalu berkenan, embat dulu yang penting saya dapat kerjaan dulu. Masa depan urusan nanti, sudah masuk akhirnya bingung. Tuhan tuh mau kita kerja seperti apa ya? Kayak begini tuh boleh apa enggak? Jahatin orang apa enggak? Tidak bisa membedakan saudara. Akhirnya orang itu tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Temen itu temen yang baik atau bukan ya. Kita tidak bisa bedakan saudara. Yang dipikir cuman sekarang saja. Pelayanan ini benar enggak? Pelayanan ini baik apa tidak? Tidak lagi memikirkan kehendak Tuhan, misi gereja, penginjilan, pembentukan generasi, apapun tidak dipikirkan. Dan akhirnya kata Petrus, dia bahkan sampai lupa loh kalau dosanya itu diampuni. Dia sampai lupa bahwa dosanya diampuni. Sudah tidak bisa bersyukur lagi kepada Tuhan untuk pengampunan. Dulu nangis di depan Tuhan. Dulu gentar di hadapan Yesus. Sekarang sudah lupa bahwa dia diampuni. Sekarang merasa layak, merasa tidak berdosa, merasa tahu, merasa angkuh, dan sekarang penuh dengan penghakiman. Betul-betul seperti orang yang tidak pernah diampuni. Saudara, kalau Anda dan saya pernah diampuni, berarti kita pernah merasa diri kita itu kotor. Orang yang tahu dirinya diampuni, itu orang yang belajar rendah hati. Saya itu tidak layak tapi Tuhan pakai. Lupa, saudara, lupa. Kamu bahkan sampai lupa kamu tuh pernah diampuni oleh Yesus. Tidak ada jejaknya. Udah kayak bukan orang yang pernah diampuni. Apa pengampunan? Yesus, saya sudah tidak lagi punya hasrat pada dia. Mengampuni saya tidak salah kok. Justru yang salah itu semua orang di dunia ini. Yang salah gereja, yang salah teman, yang salah hamba Tuhan, yang salah majelis, semua salah. Tuh ketemu orang kayak begini, kok kayak nggak ada jejak pernah diampuni ya. Saudara pernah nggak ketemu orang yang sedang seperti itu? Dan Petrus menasihatkan kita, mari kita disiplin, mari kita bertumbuh. Mungkin kalau saudara nanti pulang lupa semua apa yang saya sampaikan. Bagaimana mengingat 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 10. Ingat ilustrasi saya tadi. Kalau kita mendayung melawan arus, jangan berhenti. Kalau kita sempat capek berhenti, langsung berdoa minta kekuatan Tuhan. Jangan sampai saya berhenti mendayung. Karena berhenti mendayung, maka kita akan mundur. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk firman yang Tuhan telah berikan, 2 Petrus pasal pertama, perlunya kami mendisiplin diri kami. Kami sudah mendapat anugerah, tetapi Rasul Petrus dan Rasul Paulus mengajarkan pada kami, justru karena mendapat anugerah yang besar, harus berjuang dengan keras. Rasul Petrus sudah mengajarkan pada kami untuk menambahkan rantai-rantai yang indah, hal-hal yang baik yang harus kami usahakan ada di dalam kehidupan kami. Tuhan tolong supaya kami tidak kendor, supaya kami tidak stuck dan tidak berhenti. Karena Alkitab sudah memberikan peringatan pada kami, waktu kami berhenti, dunia tidak pernah berhenti untuk mempengaruhi, untuk mengisi kami. Tolong kami terus bertumbuh di dalam anugerah Tuhan. Kuatkan kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kita sungguh bersyukur untuk pelayanan daripada Pendeta Ivan. Kiranya setiap firman yang sudah beliau boleh sampaikan mendorong setiap kita dalam berjuang, berdisiplin, bertumbuh rohani, semakin dewasa agar kita sebagai jemaat Tuhan di Kebun Jeruk juga gereja boleh efektif dan berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, Bapak Pendeta Antonius Un sedang mewakili sinode berada di Palu, menerima Persekutuan Reform Palu masuk di dalam Sinode GRI. Kita bersyukur Tuhan boleh tambahkan rekan-rekan seperjuangan di dalam kerajaan Allah. Beberapa pengumuman yang perlu diperhatikan pada pagi hari ini adalah yang pertama, mengundang segenap wanita boleh hadir di dalam PA Wanita pada hari Selasa tanggal 28 Juli
dengan tema signifikansi wanita dalam hidup manusia. Selasa pukul 10 pagi dipimpin oleh Ibu Sariwati Darmawan, istri dari Pendeta Agus. Pada hari Kamis, mengundang juga Bapak Ibu sekalian lewat Zoom, hari Kamis tanggal 6 Agustus pukul 8.30 malam. Mari Bapak Ibu sekalian kita sama-sama berlutut berdoa dalam doa komunitas dengan tema belas kasihan Tuhan bagi bangsa dan negara kita. Berkumpul mendoakan minta belas kasihan Tuhan bagi bangsa dan negara kita yang dipimpin oleh Pendeta Antonius Un. HUT GRI Kebun Jeruk ke-17 akan diadakan pada hari Minggu tanggal 9 Agustus pukul 9 pagi dengan tema paradoks kasih yang mula-mula dipimpin oleh Pendeta Anton. Bapak Ibu sekalian, ada brosur, Bapak Ibu bisa ambil, bisa minta. Tujuannya bukan untuk kita simpan tapi bisa kita pakai untuk humas. Biarlah gereja kita ada, Tuhan bangkitkan untuk terus Injil bisa diberitakan. Dan satu momen yang sangat baik ketika kita mengingat kasih karunia Tuhan untuk GRI Kebun Jeruk juga satu kesempatan Injil kemuliaan Allah dalam Kristus boleh terus diberitakan dari mimbar ini. Maka Bapak Ibu boleh minta jika belum memiliki brosur ini, pakai bagikan kepada teman-teman dan rekan-rekan kita. Terakhir, retret GRI Kebun Jeruk pada tanggal 23 sampai 25 Agustus. Pendaftaran masih dibuka sampai dengan tanggal 16 Agustus. Charles Spurgeon katakan dalam quote ini ya, namun sekalipun tidak sempurna, gereja tetap menjadi tempat yang paling berharga di bumi bagi kita. Stand pendaftaran dibuka di lantai 1, Bapak Ibu boleh mendekati dan informasi segala pertanyaan tersedia, panitia bisa memberikan jawaban. Dalam retret ini 5 sesi pleno dipimpin oleh Pendeta Antonius Un, sesi kapita selekta dan ada sesi kebersamaan. Tadi Pendeta Ivan juga sudah ingatkan, kita perlu belajar untuk bayar harga. Ada 1 hari cuti di hari Senin, tapi saya percaya retret ini boleh memberkati kita. Mungkin minta Alfi bisa zoom tema yang dipimpin oleh Pendeta Antonius Un di sebelah kiri bawah dari brosur. Ada 5 sesi pleno, bisa tolong bantu di zoom. Ya, pemeliharaan Allah, Bapa yang setia bagi mereka yang gagal, malu dan patah hati, kasih Kristus dan pengharapan dalam doa-doa keluarga yang belum terjawab, ritme Roh Kudus, ritme hidup, ritme tubuh dalam dunia tanpa nafas, pengampunan digital, dan persahabatan di tengah keterasingan akibat hiperkonektivitas, dan tema KKR paradoks tubuh Kristus dari Golgota ke Jakarta. Mari Bapak Ibu sekalian yang belum mendaftar, boleh segera mendaftar agar kita sebagai satu tubuh Kristus boleh mendapatkan berkat dan pertumbuhan lewat retret GRI Kebun Jeruk.